Pemirsa, demi memulihkan roda ekonomi, aktivitas perkantoran sejak beberapa pekan lalu sudah kembali normal. Kini gedung perkantoran yang identik dengan ruangan tertutup dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Apalagi beberapa waktu lalu ditemukan kasus positif COVID-19 di kantor Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia. Di tengah pandemi seperti sekarang, beberapa pemilik usaha mempertahankan usahanya sembari menjaga kesehatan para karyawan. Selain menyediakan masker, hand sanitizer, dan juga vitamin, beberapa penerapan new normal di kantor ini bisa menjadi referensi untuk diterapkan di lingkungan kantor Anda. Laman resmi WHO mencatat penularan virus corona bisa terjadi melalui udara. Transmisi aerosol, khususnya di lokasi tertutup dan tidak berventilasi, sangat berpotensi menjadi penyebab penularan antar manusia. Virus dapat bertahan lebih lama pada ruangan tertutup yang minim sirkulasi udara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kantor tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah adanya jendela yang bisa dibuka dan ditutup, sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik, ruangan pun memperoleh sinar matahari yang cukup, sehingga udara yang kita hirup lebih sehat dan juga lebih alami. Salah satu kantor yang kami temui di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur sejak masa PSBB tahap 1 sudah tidak menerapkan sistem work from home alias bekerja dari rumah. Kantor dengan 50 orang karyawan ini bergerak di sektor logistik sehingga diizinkan beroperasi selama PSBB diberlakukan. Sebagai penyesuaian di masa pandemi, PT Melati Agro Prima mengganti sistem absensi fingerprint ke sistem manual. Tujuannya untuk mengurangi kontak pada fasilitas bersama. Penggunaan pendingin udara juga diminimalisir agar udara lebih alami. Untuk supaya tidak kita pakai AC dan juga untuk pengiritan juga, dan memang itu kita harus maksimal pakai udara supaya tidak terlalu dingin. Kita buka akses jendela dan juga pintu setiap pagi itu kebetulan kita ada beberapa pintu dan jendela kita buka. Nah, kalau udara mulai panas gitu, supaya anak-anak tidak terlalu keringetan juga gitu, kita baru nyalain AC gitu. Jam makan siang karyawan juga dibuat bergantian. Hal ini untuk mengurangi penumpukan orang di ruang makan. Meski santapan higienis disajikan oleh perusahaan, para pekerja diwajibkan membawa peralatan makan sendiri, termasuk disarankan untuk membawa bekal masing-masing. Di sini tuh kebetulan karyawannya lumayan banyak ya. Jadi saya bawa bekal sendiri sih, biasanya sih bawa bekal sendiri dari rumah, dan beberapa karyawan di sini pun juga bawa bekal sendiri karena memang lebih higienis ya daripada kita jajan atau kita makan di luar. Kalau khawatir sih jelas khawatir ya, terutama kita juga ngirimnya banyak ke lokasi-lokasi kayak rumah sakit dan beberapa segala macam. Tapi kebetulan juga kantor juga udah menyediakan face shield, masker, dan juga hand sanitizer untuk karyawannya. Ditambah lagi kalau saya pulang kerja, biasanya saya cuci tangan juga, cuci muka sama cuci kaki, biar untuk lebih meyakinkan diri kalau kita udah terlindungi gitu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyarankan perkantoran di ibu kota mengutamakan sistem kerja work from home, 3 shift kerja, serta jumlah maksimal pekerja yang hadir maksimal 50%. Putifan Pudi, Bramantya, Jakarta.